Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan yang berbahagia ini di sore hari ini kita masih diberi kemudahan di dalam bermajelis ilmu, di mana Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang ia keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia seperti di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ibu-ibu sekalian, dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya makna keluar bisa kita keluar dari rumah kita, dari tempat tinggal kita, dari negara kita ke negara lain dalam rangka menuntut ilmu. Bisa juga kita keluar dari rumah kemudian datang ke majelis ilmu, masjid, musolah atau manapun yang dia ada halaq ilmu, termasuk bagian itu. Sehingga orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Pahalanya seperti jihad di jalan Allah. Tentu ini kemuliaan untuk kita semua, sehingga patut dan sangat harus bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah, karena tidak semua orang tidak dimudahkan untuk bisa bermajelis ilmu, untuk hadir menuntut ilmu. Kenapa seorang yang menuntut ilmu kemudian dikatakan seperti jihad di jalan Allah? Karena seorang yang menuntut ilmu pada hakikatnya dia sedang menegakkan agama Allah. Dan jihad ketika berperang juga sama tujuannya, yaitu untuk apa? Menyebarkan Islam, menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah agar tersebar di seluruh penjuru. Menuntut ilmu pun demikian. Kemudian di dalam menuntut ilmu juga ada penghinaan terhadap setan. Karena setan itu demen kalih tiang-tiang sing boten ngertos, tiang-tiang bodoh bahasane. Ngeten nggih. Tapi nek menuntut ilmu kan dados pinter nggih, ngertos. Sehingga nopo beribadahnya dengan ilmu. Nah, manakala kita beribadah dengan ilmu, itu berarti ibadah kita akan benar-benar apa? Sesuai dengan yang dimaui syariat. Nah, setan tidak senang. Setan itu senang kalau kita semua beribadah itu karpe dewi. Ya, saya enak modele dhewe. Kenapa? Sehingga gak diterima kok. Ya toh, nek orang beribadah karpe dhewe ya gak diterima. Salat misalkan salat zuhur, yang penting salat jembali. Ya toh, 1 menit selesai. Padahal gak apapun dibaca di situ. Bahkan gak ada tumaknina sama sekali. Nah, maka penting di sini. Kemudian berikutnya adalah salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu sekalian, masih melanjutkan kajian kita dalam penjelasan bayanu arkanil iman, penjelasan dari rukun-rukun iman, di mana ini ditulis oleh Abdullah bin Saleh Al-Qusayyir hafizahullah. Terakhir kita sampai pembahasan terkait
di antara jenis ibadah. Kalau tidak salah, saya terakhir membahas nazar ya. Tapi poinnya adalah intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak. Yang hanya kepada Allah kita harus beribadah. Maka konsekuensinya tidak ada seorang pun yang boleh diibadahi melainkan hanya Allah. Itu kunci. Jadi hanya Allah tahu. Maka untuk merealisasikan ibadah tersebut agar tertuju hanya kepada Allah, maka doa yang kita panjatkan juga harus untuk Allah. Nggak boleh kita berdoa untuk selain Allah. Memohon permintaan, pertolongan juga hanya kepada Allah. Nggak boleh kepada selain Allah. Simbau rekso ya, yang jaga pantai selatan mungkin kadang-kadang, atau kepada alim ulama yang sudah meninggal. Kadang-kadang sebagian karena kejahilan tadi, tidak tahu menahu, akhirnya ziarahnya itu bukan untuk mengingat kematian. Padahal tujuan ziarah itu mengingat kematian. Tapi ada sebagian orang ketika berziarah yang dianggap di situ merupakan wali Allah, kemudian malah jaluknya kepada wali tersebut. Mbah, putune arep ujian P3K, CPNS, bantu ya mbah, melas. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Orang yang sudah mati itu tidak bisa yang seperti itu membantu, menganggap orang tersebut akan apa? Memberi kemudahan kepada orang lain, tidak bisa. Maka ini terlarang. Karena termasuk memohon permintaan pertolongan kepada selain Allah. Yang benar ketika ziarah ya ingat mati, berdoa untuk ampunan bagi orang-orang yang telah meninggal itu. Jadi bukan tujuannya malah jaluk-jaluk. Lebih parah, ada yang datang ke tempat keramat tertentu padahal entah itu tempat apa, memberi sesaji padahal Islam, minta kepada jin, dan masih banyak hal-hal tersebut dilakukan. Maka ini tidak boleh sama sekali. Itu bukan perwujudan dari apa? Tauhid. Karena orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah itu no, tidak mau apa? Minta berdoa kepada selain Allah. Itu Ibu. Kemudian juga di antara wujud kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah adalah hati kita selalu bergantung kepada Allah. Ya, ketika kita berusaha A, B, C, berdagang, menuntut ilmu, ya, bekerja, atau anak kita titipkan di sekolah, harus selalu bergantung kepada Allah. Karena apa? Allah itu yang akan memberikan semuanya. Pasrah, tunduk. Jangan sampai kita apa? Bergantung pada orang. Wis, enggak berhasil biasanya. Wong kita sering membaca surat Al-Ikhlas, toh Bu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia adalah zat yang maha esa. Allahu somad. Allah itu tempat bergantung. Nah, kalau kita sudah sering mengatakan tersebut, membaca surat tersebut, lah, mosok bergantungnya kepada yang lain. Bergantung kepada pimpinan sampai jilatin gitu ya Bu. Jilatin maksudnya cari muka. Ya, jangan sampai. Jadi meskipun salah dibela, meskipun salah dia kok dipoles-poles, dibenar-benarkan, ya tidak boleh. Harus semuanya kepada Allah. Artinya benar ya benar, salah ya salah. Kemudian serahkan kepada Allah, begitu. Semuanya. Nggak boleh kita apa? Bergantung kepada manusia, apapun itu. Kemudian juga di antara bentuk realisasi tauhid adalah kita percaya bahwasanya segala sesuatu yang muncul baik dalam menolak keburukan ataupun memperoleh kebaikan adalah datangnya dari Allah. Maka wajib bagi kita untuk apa? Bertawakal hanya kepada Allah. Di situ harus. Lalu wujudnya juga adalah kita menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya sesuai dengan yang disyariatkan Allah. Itu wujud dari tauhid.
Karena memang luar biasa, Bu. Nek kita kok mati dalam keadaan bertauhid ini, insya Allah surga di depan mata kita. Tapi nek kok urip kita banyak kesyirikan, malah justru kita banyak menjadikan selain Allah sebagai apa? Tandingan-tandingan, kita minta, mohon kepada selain Allah. Alah, wis hidupnya ibarat apa? Seperti bangkai ibaratnya. Ya karena apa? Gak ada artinya nanti. Maka jangan sampai kita apa? Seperti itu. Ya. Pokoknya harus berjuang, ya, Bu. Baik, selanjutnya kita masuk bab baru, yaitu min samaratil imani billahi ta'ala. Di antara buah manis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Jadi iman kepada Allah itu memiliki buah manis yang diberkahi dan sangat banyak. Jadi ada dampak. Nah, kita itu kok beriman kepada Allah, nggak sia-sia, Ibu. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini banyak banget, ada 14. Tapi ini hanya di antara. Artinya apa? Masih banyak lagi yang tidak dituliskan di sini. Yang pertama adalah, langsung saya terjemahkan, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang agung dan indah, ya, akan mendorong kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kondisi, dengan kondisi yang sangat nikmat sekali. Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah yang husna atau dengan sifat-sifatnya yang agung, itu akan menjadikan kita apa? Berzikir kepada Allah dengan rasa nikmat. Ya. Karena tahu konsekuensinya nanti. Dan ini termasuk dari sebab kita memperoleh kebersihan hati, baiknya hati, dan keselamatan. Jadi cara terbaik ibu-ibu sekalian agar hati kita bersih. Hati kan biasa nih, Ibu, itu mudah kotor. Ya, kita hasad, dengki, ya toh, itu bisa menyebabkan apa? Titik-titik di hati kita. Nah, wis banyak titik-titik. Titik-titik itu bukan putih loh, Bu. Hitam. Nah, sehingga apa? Titik yang numpuk-numpuk jadi apa? Banyak. Sehingga apa? Hati yang tadinya jernih putih jadi apa? Hitam, meluk, serangan karuan. Kenapa? Karena banyak penyakit hati di dalam hati kita. Sehingga apa? Perlu pembersihan. Caranya gimana? Nah, caranya diantaranya ini. Caranya adalah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dengan cara beristighfar, dengan nama-nama Allah yang lain, membaca subhanallah, ya, maha suci Allah, ataupun selainnya. Nah, maka niscaya hal itu akan membuat kita apa? Hati kita bersih. Karena apa? Selalu ingat Allah. Nah, ketika kita ingat Allah, artinya apa? Kita sedang menjadikan diri kita itu betul-betul hanya berpasrah, hanya meminta dan mengakui keagungan Allah. Sehingga apa? Hati kembali bersih, tidak lagi kotor. Dan ini juga akan memunculkan penglihatan hati, mata hati. Jadi kadang ada orang dikarenai firasat tajam, gitu ya kalau bahasa kita. Itu bisa mempengaruhi, Bu, pada diri kita. Manakala apa? Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah gampangnya firasatnya kuat. Bahkan bisa jadi orang yang sudah banyak berzikir, ingat kepada Allah dengan berbagai macam keadaan, itu bisa gampang melihat orang. Oh, ini orang ini kayaknya hawanya penuh kebaikan. Oh, ini penuh kedengkian. Itu bisa dengan kira-kira itu, ya, karena dikuatkan firasatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini penting, ya, banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua,
adalah di antara buah manisnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang baik dan sifat yang tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Ini akan menjadikan kita atau akan menjadi sebab kita itu memperoleh banyaknya kebaikan dan juga terhindar dari berbagai macam mara bahaya apapun. Jadi ketika kita banyak berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara hal tersebut akan menyebabkan kita terhindar dari berbagai macam bentuk keburukan. Selain itu akan diberikan kepada kita apa? Berbagai macam bentuk kebaikan. Jadi monggo ibu sekalian perbanyak doa. Karena doa itu keuntungannya berlipat ganda. Gimana? Pertama, dalam hadis disebutkan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jelas ketika kita berdoa karena ibadah akan mendapatkan pahala. Gimana? Kemudian yang berikutnya, ketika kita berdoa itu akan memperoleh salah satu dari 3 hal. Apa saja? Dikabulkan apa yang kita minta. Kalau belum, akan dihindarkan dari berbagai macam bentuk bahaya yang semisal dengan doa yang kita minta. Yang ketiga, enggak dikasih dua-duanya tadi, maka akan ditunda oleh Allah, akan diberikan di akhirat. Artinya semakin banyak kita berdoa, semakin akan banyak tabungan yang kita peroleh. Akan semakin banyak hal-hal yang baik yang mungkin akan kita peroleh. Makanya jangan ragu, ibu sekalian, ya, untuk berdoa. Karena apa? Doa ini nggak akan mendatangkan kerugian sama sekali. Yang penting ikhlas. Terus doa itu nggak harus minta yang gede-gede. Bahkan dulu para salaf kita, sahabat Nabi, generasi berikutnya tabiin, itu doanya bahkan yang sepele, Bu. Di antaranya doa agar diberi garam, diberi rezeki garam. Ya, coba kalau kita garam kan remeh-temeh saat ini ya, gampang kita peroleh. Zaman dulu bahkan sampai hal seperti itu mereka berdoa, meminta kepada Allah. Ketika nggak punya garam, berdoa meminta garam, dikaitkan di dalam doa. Monggo, karena apa? Itu menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah pada hal-hal yang remeh-temeh, itu menunjukkan hati kita betul-betul bergantung kepada Allah. Betul? Nggak sombong. Artinya apa? Bahkan hal sekecil apapun minta kepada Allah. Itu menunjukkan apa? Kita manusia yang lemah, nggak ada apa-apanya. Sehingga apa? Apapun itu butuh Allah untuk kita. Tapi nek kita wis gaya ya lah ukur gula njaluk Allah ngapain gitu. Nah, itu udah muncul sombong. Ya toh. Alah, garam be. Ora usah doa lah. Nah, jangan. Nek butuh doa saja, ya. Karena itu ada contohnya dari generasi terbaik loh. Ya, mereka berdoa sampai hal yang remeh-temeh. Makanya kita butuh apapun sertakan dalam doa. Ya. Butuh ayam goreng, berdoa, Bu. Nek memang nggak punya. Butuh minyak, berdoa. Butuh main harga diturunkan, berdoa. Apalagi saya itu larang toh, kabeh. Ya. Minyak wis pira-pira kilo. 2 liter. Pinten, Bu? 40. Wah, suka belanja berarti punya. Tambah. Oh, iya. Iya, karena minyak ya kebutuhan pokok. Beras pinten, Bu? Beras 15, Masya Allah. Per kilo, apa per liter? Per kilo ya. Ya Allah, udah luar biasa. Padahal sekali makan keluarga 1 kilo ya, Bu, sehari. Nah, itu kan cukup lumayan. Tinggi ya. Tinggi mboten. Apalagi kalau di kota kan jarang yang gak ada sawah gitu. Terus berasa banget. Apa-apa tubuh. Wah, nah ini mohon pada Allah, men. Rego-rego itu diturunkan, kita mudah membeli, kayak itu. Pokoknya jangan meremehkan doa, meskipun harus kecil apapun, karena itu ada petunjuknya, ada contohnya dari
generasi terbaik. Begitu. Terus doa itu akan menyebabkan kita keluar dari kesombongan tadi, nggih. Makanya dalam sebuah ayat disebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Dilanjutkan ayatnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama. Ya. Dakhira. Nah, ini lanjutan ayatnya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah atau berdoa kepadaku, niscaya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah, hina dina. Justru dhewe ra pernah doa dikatakan apa? Sombong. Karena apa? Merasa dirinya mampu, gak butuh Allah. Nah, ini kan repot. Pokoknya perbanyak doa. Nah, kalau doa niki juga disesuaikan lebih bagus. Misalkan minta dimudahkan rezekinya, minta apapun yang kaitannya dengan rezeki, maka yang dipanggil nama Allah yang namanya apa? Ar-Razzaq, ya Razzaq, ya kan? Urzuqni. Kalau bahasa Indonesia ya, wahai Ar-Razzaq, berikanlah kepadaku rezeki. Nah, rezeki apa? Halalan thayyibah, misalkan rezeki yang halal lagi baik. Mohon kepada Allah. Pengen dijaga keluarga, rumah tangganya, anak cucunya, berdoa pakai ya Hafid, wahai Zat yang Maha Penjaga. Jadi sesuai. Ya. Makanya nih kalau dalam Al-Qur'an ada Asmaul Husna nggih di belakang ya. Ya 10 dihafal lah nggih sing biasa untuk berdoa. Nah, apa itu? Ibu milih, wah saya pengen berdoa banyak minta rezeki, berarti ngapalin yang Razzaq. Ada lagi misalkan pengen banyak diampuni, yang Ghafur, berarti Al-Ghafur. Nah itu dihafal. Beberapa doa atau nama Allah ya, atau nama-nama Allah yang memang kita sering meminta dengan nama tersebut. Seperti itu, dihafal. Wah 10 sudah luar biasa. Kan ada berapa tuh Bu? 99. Nah 99. Terus apal ke wae setengah. Wah. Ada yang hafal 99? Setengahnya? Belum. Ya 10 Bu. 10. Nah 10 lumayan Bu. Wah itu buat modal kita berdoa. Karena ketika kita berdoa sesuai dengan nama itu lebih mantap. Gimana? Karena Allah dipanggil dengan namanya itu. Akhirnya konsekuensinya apa? Allah mengabulkan. Kan harapan kita seperti itu, percaya. Nah ini. Monggo. Pengen ditambah ilmunya, tadi berdoa, ya Alim, wahai yang Maha mengetahui, tambahkanlah ilmu kepadaku, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Nah, seperti itu. Monggo, ya. Pengen apapun silakan. Itu diantara bentuk adab juga dalam berdoa. Jadi memanggil Allah dengan nama yang sesuai apa yang kita minta, begitu. Walaupun ya nek ora apa wis ya Allah wis ndak apa-apa. Kan Allah udah mencatat semuanya. Wis ora apalah keh, wis sing hafal Allah tok ya, ora apa-apa Bu. Sing penting berdoa. Ya, nek ora berdoa nanti dikatakan sombong. Nah, nanti dimasukkan neraka lagi. Gitu. Lalu berikutnya yang ketiga. Yang ketiga di antara buah manis dari keimanan kepada Allah adalah ketawakalan yang jujur, yang hanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah serta bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini akan memberikan kita tingkat tawakal yang paling tinggi. Ya, manakala apa? Kita beriman kepada Allah. Kenapa, Bu? Ya karena Allah itu betul-betul yang mengabulkan, yang memberikan. Allah yang memberikan apa?
kebaikan-kebaikan. Allah yang menolak bahaya-bahaya. Jadi tidak perlu ibu pasang jima, gue cucu dipasang apa? Belang, ya toh, dikasih raja. Itu tawakal bukan bu? Bukan. Kenapa? Ya kan berlindung kepada selain Allah. Ya masih ada banyak loh bu. Oh, punya bayi, dia apa? Kasih gelang koin-koin itu bu. Tujuannya apa? Ditanya nolak bala. Itu gimana nolak bala? Apa kaitannya koin dengan benang ya? Terus bisa menolak bala. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Karena sudah menunjukkan apa? Bentuk kita tidak totalitas dalam tawakal kepada Allah. Ya, nggak boleh. Karena apa? Termasuk bagian dari jima. Itu namanya apa? Iya, perbuatannya bisa seperti itu. Kalau sampai meyakini bahwasanya benda tersebut bisa mendatangkan manfaat kebaikan, menolak bahaya, langsung ke benda tersebut syirik besar. Karena sudah benda mati, masa bisa melindungi kita hadapin. Kalau kita meyakini sebagai lantaran, ya kadang-kadang lantaran, maka itu bisa turun syirik kecil. Makanya wis langsung baik dengan doa-doa saja. Tadi ya Hafid, tolong jaga cucu agar tumbuh dewasa dengan keimanan, ketakwaan, ya, dan juga kesolehan. Nah, doa itu yang benar seperti itu. Jadi langsung kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Nah, dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Wis langsung pasrah kepada Allah. Ibu ngelakuin apapun sudah ikhtiar dengan ikhtiar yang sesuai syariat, tawakal kepada Allah. Serahkan urusannya semuanya kepada Allah. Nek berhasil, alhamdulillah. Nek gagal juga, alhamdulillah mboten. Alhamdulillah ya, tetap alhamdulillah. Ala kulli hal. Ya. Jadi ada tuntunan juga. Jadi baik hal kebaikan sesuai harapan yang kita dapatkan atau tidak, tetap alhamdulillah. Karena kalau kita sudah sampai derajat seperti itu, jos. Nah, karena kadang-kadang gini ibu, orang nek berhasil gampang ngucapin alhamdulillah, jangan musibah. Kemudian langsung makbus gitu. Kayak itu di mana kan banyak ya sekarang banjir, tanah longsor. Bukan terakhir. Kemarin yang sangat dahsyat kan di Aceh, di Sumatera Barat. Saya ini Jawa Barat banyak sekali ya. Di mana tuh? Di Banten ya, di Bandung, Sukabumi. Terus Gunung Slamet terakhir sampai beberapa rumah hancur. Coba, ada saya lihat di video itu seorang perempuan guru-guru kehilangan rumah mungkin kan. Coba bayangkan. Itu kan ujian. Ya, dimana ujian itu perlu apa? Ketawakan. Nek kita beriman kepada Allah, betul-betul keimanannya sempurna, langsung apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semuanya, termasuk barang-barang kita milik Allah. Kan titipan. Gimana? Ibu punya rumah, punya mobil, punya anak. Titipan betul. Jabatan titipan gitu. Titipan Allah. Allah kapan pun mau minta terserah betul. Terserah Allah. Allah ketika kita lagi tidur diambil yo, itu urusan Allah. Kan begitu. Karena kita milik Allah. Dan semua yang kita miliki milik Allah. Nah, sehingga apa? Ya, patut bagi kita untuk selalu bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Ketika hal-hal tersebut kemudian diambil oleh Allah, musibah datang silih berganti seperti ombak. Ombak kan tidak pernah selesai ya bu. Selesai satu, mumbrir, gede. Nah, ujian seperti itu di dunia ini. Nah, maka selalu apa? Pasrah, tawakal kepada Allah, apapun itu. Sama ketika kita hidup begitu juga. Semuanya harus disertai tawakal kepada Allah. Ibu dalam perjalanan, tawakal.
kepada Allah. Karena apa? Selamat sampai tujuan atau kecelakaan dalam tujuan itu semua menjadi kehendak Allah. Kita nggak bisa ya menolak itu semua. Nah, nek wis kita bisa tawakal karena mengenal Allah dengan begitu bagus, artinya ayem bu, arep metu, arep lunga, arep nitipke anak nang ndi, artinya wis ayem. Karena apa? Merasa Allah lah satu-satunya zat ya yang berhak kita gantung diri kita di sini. Sehingga apa? Apapun yang terjadi yaitu kehendak Allah. Nah, makanya ini orang-orang yang bertawakal ibu sekalian, wah luar biasa nanti di akhirat. Ya, Allah itu akan bersama orang-orang yang bertawakal. Apapun, ya. Selanjutnya adalah bersemangat ya di dalam bersegera dalam kebaikan. Bersemangat untuk bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba di dalam amal soleh dan menjauhi segala keburukan. Ya, ini ya. Jadi di antara buah manis kita beriman kepada Allah akan membuat kita itu semangat untuk apa? Semangat untuk apa? Melakukan amal kebaikan. Semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana? Wah ini malah ikut ngaji bu. Jauh kalah karo kucing berarti bu. Nah, tuh kan ngeliatin saya lah. Terus duduk manising. Hah? Kucing siapa? Ada yang bawa kucing? Enggak. Luar biasa tak kira bawa kucing. Sampai ngaji di bawah kucingnya. Iya. Nggih, Ibu. Melu ngaji nih kok. Tadi ya Bu, yang keempat buahnya adalah kita akan menjadi apa? Semangat dalam ibadah, semangat untuk kebaikan dan semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menghindari keburukan. Kenapa? Ya, karena menunjukkan apa? Karena Allah itu adalah zat yang dia akan membalas segala bentuk kebaikan. Bahkan kebaikan apapun yang kecilnya sebesar biji zarah. Gimana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang dia itu beramal meskipun amalannya hanya sebesar biji zarah, biji sawi kecil banget Bu. Pernah lihat betul ayo? Belum? Biji sawi. Sudah Bu? Seberapa Bu? Hah? Biji kangkung pernah lihat? Iya. Pernah lihat? Biji kangkung kecil banget Bu. Kecil. Itu biji sawi mungkin 1/20-nya bisa jadi. Kecil banget. Ya. Kecil sekali. Ya. Sangat kecil. Biji kangkung pernah ya, terus nek biji sawi pernah ya, biji sawi kecil-kecil banget. Teter tahu? Teter tahu? Masa enggak tahu? Serius? Apa ya? Kalau bahasanya saya teter ya. Bibit kecil banget ya. Nah itu kira-kira segitulah lingkar apa satu bijinya, kecil banget, kecil. Nah itu amalan segitu nanti kita akan lihat. Bahkan kejelekan yang segitu pun nanti akan kita lihat. Allah akan memperlihatkan. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan segala sesuatu yang akan diperhitungkan oleh Allah. Makanya ketika kita mengenal Allah, ternyata Allah itu harus menghitung apapun amalan kita. Kita mengucapin A, itu dicatat kok sama malaikat. Ibu senyum dicatat loh. Ya toh? Bu A senyum pada majelis ilmu dicatat Bu. Iya, semua nggak ada yang terlewat seperti CCTV. Tapi besok dibukanya di akhirat, kita berhadapan dengan Allah, diperlihatkan. Nih loh, dulu di dunia kamu ngamalin ini, breng, dilihat. Ada nggak yang diingkari? Makanya besok akan dipanggil rahasia, ya, oleh Allah, ya.
nih dulu kamu melakukan ini, ada yang dikari enggak? Padahal dikunci, Bu. Yang bicara siapa? Tangan kaki kita aja. Karena nek mulut iso berkilah, mandesiran lidah ya. Tapi orang wani nek nang ngarepe Allah tak kira. Tapi itu untuk membuktikan bahwasanya apa? Ben benar-benar kejujuran itu. Ya, tangan kan nggak bisa berdusta, kaki juga pernah melangkah kemana, pernah ngemek opo, ya, moto juga pernah mendelok opo, itu akan diperlihatkan. Iya Bu, ditulis kabeh nanti. Iya. Makanya ketika kita mengenal Allah dengan hal seperti itu, Allah itu akan membalas segala sesuatunya. Berarti apa? Hati-hati kan? Nah, aku harus ngomong nyinggung orang gitu. Aku harus ngomong gibah orang enggak. Nah, jadi remnya jadi ganti cakram kali 10 kali lipat mungkin. Ya, tadinya harus ngomong nyinggung orang direm. Ya karena apa? Ingat, Allah kan memperlihatkan amalan kita apapun itu. Masa ngadep nang hadapannya Allah nanti wah banyak banget izin toh, ya toh. Makanya harus berusaha nih berlomba-lomba ya dalam kebaikan, termasuk menjauhi segala yang dilarang. Nah ini setiap hamba itu semakin kuat imannya kepada Allah, ya kuat imannya kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah, maka insya Allah hamba itu akan semakin apa? Semakin semangat untuk berbuat baik dan menghindari berbagai macam bentuk keburukan. Itu. Allah Maha melihat, gimana? Maha mendengar. Ya, kita pun mau ngerasani, ya Allah ya ngerti kok. Gitu. Karena iman. Allah kan Maha mendengar bahkan bukan hanya sekedar yang diucapkan, tapi apa yang dibisikkan oleh hati. Arep ngerasani wong ketika mengenal Allah, beriman kepada Allah ketika ojo ngerasani wong, langsung istighfar. Nah, kan bagus. Aku langsung ngerasani boy, marah enggak ya? Jangan. Nah ini ya. Selanjutnya yang kelima. Nah, yang kelima adalah di antara buah keimanan kepada Allah adalah membenarkan segala berita dan menerima segala hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan mengakui akan hikmah dan keadilannya dan juga kasih sayangnya. Jadi kita akan membenarkan ketika mengenal Allah. Oh, Allah mengutus Nabi Muhammad diberi mukjizat Al-Quran. Isi Al-Quran menjelaskan hukum-hukum tentang keimanan, tentang kisah-kisah para nabi. Kita membenarkan berita-berita itu. Kita membenarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yakin bahwasanya itu datangnya dari Allah. Allah Zat yang Maha benar. Ya. Nah itu. Ini penting sekali, Bu. Ketika kita beriman kepada Allah, kemudian membenarkan segala sesuatu yang datang dari Allah berkaitan dengan hukum kisah, itu akan menunjukkan bahwasanya diri kita sudah mengakui adanya Allah. Ojo koyo Abu Jahal. Abu Jahal apa Bu? Artinya Abu Jahal pernah mendengar? Abu itu bapak, Jahal itu kebodohan. Bapaknya kebodohan. Abu Jahal siapa, Bu? Musuh apa koncone Nabi? Musuh ya. Musuhnya Nabi. Sangat memusuhi Nabi betul. Sangat. Abu Jahal tahu nggak kalau Islam itu benar? Tahu ya? Tahu. Nggak mau mengakui. Kenapa, Bu? Kebodohan. Ya, kebodohan karena kesombongan. Jadi bodohnya itu karena kesombongan. Ngerti bener, sombong meneh. Ngeyel. Ya jadi BODO kan? Ngerti tapi nggak ngakoni kan begitu. Ya. Asalnya Abu Jahal bukan itu. Kemudian Nabi memberi nama itu. Asalnya siapa?
Abul Hakam, Bu. Apa Abul Hakam? Bapak kebijaksanaan. Keren kan, Bu? Usia 30 tahun Abu Jahal itu sudah gabung di sebuah digabung dalam sebuah organisasi, di mana organisasi tersebut yang mengurusi perkara-perkara besar, termasuk urusan haji. Umur 30 tahun, padahal waktu itu usia segitu masih muda. Dan suku-suku lain itu nggak ada yang usia 30 tahun bisa bergabung di organisasi tersebut. Harus 40 tahun karena sudah matang pemikirannya. Tapi karena kecerdasan bijaksananya beliau, dia gitu ya. Karena mestinya Nabi, masa saya memanggil beliau ya. Bijaksananya dia itu akhirnya bisa bergabung dengan organisasi tersebut. Luar biasa. Dan sukunya itu termasuk suku yang mulia. Beliau termasuk dia saya ulang lagi. Salah dulu. Dia itu termasuk orang, atau dia termasuk pemimpin ya dalam kabilahnya. Pemimpin yang sangat disegani dan luar biasa. Jadi gini, Bu, ada cerita. Ceritanya itu kan Abul Hakam atau Abu Jahal itu dari Bani Makhzum, Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Bani Makhzum sama Bani Hashim sama-sama kabilah suku yang mulia, dihormati oleh kabilah-kabilah lain, dan termasuk jalur ningrat. Jadi keturunan ningrat dua-duanya. Itu dua-duanya selalu bersaing. Bani Hashim kan kabilahnya Nabi Muhammad. Bani Makhzum kabilahnya Abu Jahal, bersaing. Ini mereka ketika dalam kegiatan sosial, dalam kehidupan sosial, ketika Bani Hashim memberi makan, Bani Makhzum juga memberi makan kepada orang-orang yang haji. Ketika menyantuni janda, menyantuni, memberi orang, podo kabeh. Hingga suatu hari bareng-bareng naik kuda, ya, Bani Hashim mengatakan, tapi kami punya nabi yang diutus, yang mendapatkan wahyu dari langit. Nah, Bani Makhzum, itu yang kami tidak bisa, maka kami tidak akan beriman selamanya. Bayangkan sampai segitu, sombong. Kenapa? Persaingan ternyata. Ya, persaingan kedudukan, strata sosial dalam masyarakat, politik. Wah, ini politik lagi-lagi. Jadi politik untuk penguasaan di wilayah Mekah, memperbesar pengaruh, itu keduanya saingan terus. Tapi ternyata Bani Makhzum itu kalah dengan Bani Hashim dalam hal kenabian. Karena ada di antara Bani Hashim Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi. Makanya ini pemimpinnya Abu Jahal itu wis bersumpah nggak akan beriman. Padahal ngerti, dia melihat bukti-bukti nyata. Coba. Bahkan pernah minta bukti apa? Bulan. Coba nek kowe nabi belah bulan. Pernah mendengar, Bu, kisahnya? Bulan itu pernah terbelah, Bu. Bulan pernah terbelah dan terbukti. Mereka mengatakan, nek kamu wahai Nabi Muhammad, enggak Nabi Bang ya, nek kamu wahai Muhammad bisa membelah bulan, kami akan beriman. Dibelah. Karena berdoa kepada Allah, Allah menghendaki terbelah bulan. Enggak mau beriman tetap. Memang hatinya wis nolak dari awal. Bilang apa? Sihir. Sesuk kita takon. Coba orang-orang yang safar, berpergian dari jauh, coba melihat enggak bulan terbelah. Ternyata betul, datang kan Ka'bah dari dulu tempat untuk haji. Datang untuk dagang, untuk haji ke situ. Ditanya, lihat nggak semalam bulan terbelah? Iya, kami melihat bulan terbelah. Oh, sihirnya ternyata mencakup wilayah luas. Begitu, dasar memang mau menerima kebenaran. Begitu, meskipun buktinya seabrek-abrek disaksikan mata kepala, ya toh? Nek memang sombong, nggak mau beriman kepada Allah. Nah, begitu. Makanya kita ojo jadi wong yang ngono itu. Jadilah orang yang yakin terhadap iman kepada Allah dan membenarkan segala yang dikabarkan. Kita nggak menyaksikan loh, Bu, mukjizat secara langsung, betul. Alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah agama Islam.
mereka dulu butuh langsung, mukjizat langsung, tapi kita langsung percaya. Ini artinya apa? Allah sudah memberikan kebaikan untuk hati kita. Walaupun secara tidak langsung mungkin kita juga Islam karena garis keturunan, itu disyukuri Bu. Ya, itu nikmat besar. Nggak kebayang kalau kita lahirnya di negara yang nggak iman kepada Allah, keluarga kita di negara yang menolak Allah, negara ateis. Nah, apa kita bisa jamin diri kita kemudian dapat hidayah Islam? Kan enggak. Nah, begitu. Makanya ini patut disyukuri. Ya. Dan menyinggung terkait dengan hidayah, ya. Saya pernah belum lama ini melihat orang mu'alaf. Ini ceritanya orangnya Hindu, pemuda. Jadi dia ikut di forum debat, Ibu. Debat orang non dengan orang Islam. Dia orang Hindu, tapi membaca tentang kitab Islam, buku-buku Islam. Diserang. Dia menjabarkan tentang Islam, orang Hindu tapi diserang. Dikira orang Islam. Itu loh, Islam katanya menyembah Allah, nyatanya nyembah batu. Nah, itu Hajar Aswad maksudnya, Bu. Nah, padahal kan Hajar Aswad ya kita sembah. Gimana? Bahkan ketika Nabi menciumnya itu bukan dalam rangka apa? Menyembah. Tapi memang bagian dari syariat. Sehingga Umar bin Khattab nih, nggak pernah saya melihat Nabi mencium Hajar Aswad, saya tidak akan menciumnya. Hanya sebatas batu, nggak mampu memberi manfaat, nggak mampu memberi bahaya. Begitu Umar bin Khattab sampai mengatakan demikian. Karena apa? Batu menunjukkan apa? Bukan beribadah kepada batu. Kemudian diserang dari sisi menyembah Ka'bah. Nah, itu menyembah berhala, menyembah makhluk. Ka'bah itu disembah. Padahal kita nyembah Ka'bah bukan, Bu? Enggak, nyembah Allah. Ka'bah hanya sekedar kiblat. Orang tersebut penasaran. Oh iya, wong Islam itu nyembah berhala, Ka'bah. Dia nyari tahu, kemudian lihat sebuah tayangan. Dia melihat orang-orang ketika mengganti kiswah Ka'bah itu sama membersihkan, itu diinjek-injek di atasnya, Bu. Nah, ini kayak Tuhan. Wong Islam orang diinjek-injek. Maksud sesuatu yang disembah diinjek-injek. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ngapunten, orang-orang yang nyembah berhala batu ini diciumi loh, Bu. Bahkan dikasih sesaji, nggak berani mereka jotosi itu, apalagi martirin. Gimana? Itu kalau disembah seperti itu, ternyata orang Islam itu nggak nyembah Ka'bah. Kenapa? Karena mereka menginjak-injak. Begitu. Ini menunjukkan apa? Orang Islam tidak nyembah berhala. Akhirnya orang tersebut mantap. Oh, kalau begitu saya mau Islam. Ya akhirnya apa? Lebih banyak membaca buku, masuk Islam. Gara-gara ikut forum debat di situ. Jadi forum debatnya itu nyerang orang Islam di situ. Tapi dia orang Hindu. Allah kasih hidayah. Nah, itu jarang orang seperti itu, Bu. Kita nggak bisa menjamin diri kita kalau kita lahir di keluarga yang bukan Islam loh. Begitu. Artinya bisa jadi kita ngikut orang tua kita atau lingkungan masyarakat. Gimana? Nah, ini makanya ini patut disyukuri. Nikmat yang paling besar Islam. Ya. Dan hidayah terbesar Islam. Makanya dijaga betul-betul. Bahkan sekarang kalau di depan saya ada 1 triliun, kita suruh menggadaikan pindah agama, mau membuat purun, meskipun kita butuh purun, betul, Bu. Buatan ya, menunjukkan apa? Agama Islam adalah agama yang penuh nikmat. Bahkan Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Nyatanya Ibu bandingin dengan 1 triliun uang, seandainya ada nggak bakal mau. Lebih berharga. Nah, makanya dijaga Ibu. Nah, termasuk ini nanti iman kepada Allah harus apa? Percaya, yakin, khobar-khobar, berita-berita yang dibawa oleh syariat kita, baik melalui Al-Quran ataupun sunnah-sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan berarti tidak ada hikmah atau apapun, Bu, atau tidak ada keadilan. Jadi syariat kita itu penuh dengan keadilan. Ibu mungkin pernah melihat
hal yang serem mungkin. Kalau dalam Islam orang mencuri itu dipotong tangan apa mboten Bu? Potong tangan ya. Apakah orang yang mencuri dan dipotong tangan itu apapun yang dicuri berhak dipotong tangan atau ada standar tertentu? Hah? Ada standarnya. Nek nyolong ekor fit iki loro dipotong tangan mboten? Hah? Mboten. Ada. Kapan standarnya? Sekitar 1/4 dina. Jadi 1,250 gram. Ya, 1/4 gram emas. Berarti kalau kita kurs sekarang kira-kira berapa, Bu? Nyolongnya itu sekitar apa? 3 jutaan. Itu baru hukum potong tangan. Itu pun ada ketentuannya lagi. Apakah yang dicuri itu disimpan dalam tempat yang aman atau enggak? Lah nek nang latar rumah kemudian ada orang lihat diambil, itu juga enggak, Bu. Jadi mencurinya itu dalam tempat yang terjaga, tersimpan. Itu baru dipotong tangannya. Ketat mboten syarat Ibu? Ketat. Enggak. Kalau barang-barang receh yang nyolong mangga 10 gitu ya enggak dipotong tangan, Bu. Ya. Sekarung ya enggak. Gitu. Walaupun yo kebangetan ya, Bu. Jadi menjaluk yo. Hah? Makanya ya jangan sampai kita pukuli sampai mati gitu ya. Nah, ngeri kan? Wong dalam Islam enggak seperti itu. Berarti adil Islam enggak? Kan banyak ya orang nyuri ayam tok diburu, dibakar. Kita ngenes ya, sedih karena Islam enggak ngajarin seperti itu. Bahkan kalau ditegakkan hukum Islam enggak sampai itu dipotong tangannya, sampai dihukum nyawanya dihabisi. Ya, berarti jadi Islam sangat adil, Bu. Meskipun kelihatannya serem banget ya, dipotong tangannya. Itu pun enggak sampai sini loh, Bu, motongnya. Tangan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi itu bentuk apa? Keadilan syariat kita. Makanya jangan sampai apa? Kita menolak. Kemudian di antara bentuk iman kita ketika bagi waris misalnya. Nah, waris, istri mendapatkan berapa, Bu, kalau punya anak? 1/8. Anaknya sisanya ya semuanya. Ya, begitu. Ojo iri, kowe anak tok oleh akeh bulan. Nah, aku sing nglahirin kowe 1/8 tok. Sini gue ibu kabeh. Nah, itu namanya ya kepiye gitu ya. Ada soalnya. Padahal kalau kita tunduk dengan berita-berita Al-Qur'an, ya kita nerima dibagi 1/8. Ngeten nggih. Terus anak perempuan dapatnya setengahnya laki-laki, protes. Yo adil toh. Podo-podo anake ya. Kadang-kadang begitu kan. Padahal kan syariat enggak. Syariat itu ada keadilan meskipun perempuan hanya mendapatkan setengah dari laki-laki. Alasannya merawat orang tua, terus perempuan minta sama, tidak bisa. Nah, kecuali gini, Bu, misalkan pengertian saudara-saudaranya, wis kayak Mbak sinten, Bu sinten, Bu namanya. Ya, misal Bu A ya, Bu A udah merawat ibu kita, wis jatah kita engko setengah-setengah wae. Iku ibu itu apa adik kita misalkan, nah enggak apa-apa. Yang penting ridho sudah dibagi sesuai syariat gitu, Bu. Ojo njaluk sih. Iya. Itu termasuk bagian dari apa? Hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nek kita udah pasrah tunduk kepada Allah ya begitu ya. Itu saja nih, Bu, udah jam 5. Jadi di antara buah manisnya kita akan menerima tunduk pasrah kepada berita ya. Itu terakhir. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain karena sudah jam 5. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tutur kata yang menyinggung kami juga mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.